Oke, hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menyelesaikan Rubik 3x3 dengan mudah. Nah, di video sebelumnya saya sudah membuat tutorial tentang notasinya. Sekarang kita akan mengulanginya lagi. Oke, jadi sekali lagi notasinya itu ada 4. Untuk itu dalam metode saya yaitu 1. Notasi F. F itu adalah sisi depan pada kita. Kenapa dibilang F? F itu diambil dari kata front atau artinya depan. F itu sisi depan. F atau putarannya dia ke kanan. Ada juga yang namanya F accent. F accent dia putarannya ke kiri. Seperti ini. Nah, yang ini F, ini F accent, ini F accent, dan ada lagi F2, 1, 2. Artinya dia diputar secara 2 kali, mau mutar terbalik ataupun searah sama saja. Nah, yang kedua ada notasi U atau sisi atas, up. Dia diambil dari kata up yang artinya atas. Juga terbagi atas 3, yaitu U biasa, putarannya ke kanan. Ke kanan itu yang dimaksud adalah searah jarum jam, atau kita biasanya menutup botol, itulah dia dinamakan searah jarum jam. Nah, kalau dia memutar ke kiri itu artinya accent. Artinya sama halnya seperti kita membuka tutup botol. Seperti ini U accent, putaran ke kiri. Dan yang ini ini U accent. U accent. Dan juga U2 sama, putarannya 2 kali. 1, 2. Atau mau kita memutarnya terbalik juga bisa. 1, 2, U2. Nah, itu tadi F dan U. Sekarang kita masuk ke R atau right. Right itu adalah sisi kanan. Sisi kanan itu bagian sebelah sini. Nah, R artinya kita memutarnya ke kanan. R. Ada yang namanya R accent, putaran ke kiri. R accent. R accent dan R2. 1, 2. 1, 2. Nah, ada L itu sisi kiri atau left. Sama halnya seperti yang lain juga. Kalau L aja memutarnya ke kanan, ibarat mengunci tutup botol. L. Nah, L accent ke kiri, ibarat membuka tutup botol. L accent. L2, 1, 2. Atau terbalik, 1, 2. Nah, oke, itu adalah tadi notasinya. Sekarang kita masuk ke metode penyelesaiannya. Oke, langsung saja kita acak Rubiknya ya. Oke, mungkin sudah cukup teracak Rubiknya. Nah, untuk langkah pertama untuk pemula, kita menggunakan titik tengah ini yang warna kuning dan berseberangan dengan warna putih. Itu yang titik tengah kuning itu kita letakkan nanti pada bagian sisi atas, dan yang bagian titik tengah putih di sisi bawah. Nah, dalam urutan warna, titik tengah ini tidak pernah berubah. Maksudnya tidak pernah berubah itu begini. Di sini ada titik tengah warna merah, sini biru, sini orange, dan sini hijau. Maksudnya itu tidak
bisa berubah itu tidak pernah itu merah itu ada 2 atau lebih, dan merah titik tengah merah itu selalu adanya 1. Begitu pula dengan warna hijau, begitu pula dengan warna biru, orange, hijau, putih, dan kuning. Nah, mereka juga sama, tidak pernah warnanya itu tidak pernah ada 2 atau lebih. Nah, untuk urutan warnanya, di sini titik tengah kuning kita letakkan di sisi atas, putih di sisi bawah pada nantinya. Nah, untuk langkah pertama kita membuat cross. Cross itu dia seperti ini hasilnya nanti. Nah, inilah dia yang dinamakan cross. Titik tengahnya kuning, tapi di pinggir sini putih. Kita akan membuat ini dulu. Nanti itu untuk membuatnya tidak menggunakan rumus, tapi menggunakan logika sendiri begitu. Caranya juga akan saya ajarkan. Kita akan acak lagi ulang. Nah, di sini warnanya tidak ada putih ya. Kita akan mencarinya di pinggir-pinggir sini, atau disebut dengan edge. Mana putihnya? Nah, ini putih. Kita mencarinya yang di tengah sini ya, bukan yang di ujung sini. Kalau yang di ujung namanya corner. Ini namanya corner. Kita cari yang di bagian tengahnya. Kalau sudah jumpa, kita naikkan dia ke titik tengah yang kuning ini. Kita jumpakan. Naikkan. Nah, sudah jadi 1, berarti 3 lagi, 1, 2, 3 untuk bisa membuat crossnya. Kita cari lagi ini, naikkan. Jika sudah dapat, kita menggunakan logika gimana caranya supaya ini tidak hancur gitu, tidak berantakan lagi. Umpama kita mau mencarinya lagi, 2 lagi. Kita cari di mana? Di sini dia, tepatnya di sini. Nah, jika dia berseberangan seperti ini, kan kalau kita putar seperti ini, yang atas tadi akan terletak di bawah. Sebaiknya kita geser dulu ke yang kosong, slot yang kosong, atau yang belum berisi warna putih. Kita putar dia. Nah, kan sudah bergeser. Jadi kalau kita putar ke atas, dia akan menempati di sini. Oke, kita putar saja. Nah, sudah menjadi 3. Berarti 1 lagi untuk mendapatkan cross yang sempurna. Oke, kita cari di mana dia. Nah, kita jumpa di sini. Nah, gimana caranya supaya menaikkan ini ke bagian yang kosong ini, putih ini? Caranya ya itu tadi yang saya bilang, menggunakan logika. Misalnya kita mau meletakkan ini ke sini, ya kita putar saja yang bagian atasnya ini, sisi atas, seperti ini. Kan dia akan bergeser dan dia akan menempati slot yang di sini. Kita putar ini ke atas. Oke, sepertinya crossnya sudah jadi ya. Kita akan menempatkan yang pasangan pada putih ini, warna putih tadi, ke warnanya masing-masing. Nah, gimana caranya? Yang seperti saya katakan tadi, yang titik tengahnya warna kuning ini, fokuskan saja tetap posisinya di bagian up atau atas sini. Jadi yang bagian titik tengah putih dia berada di bawah gini, dan jangan digeser-geser agar tidak berantakan lagi. Nah, langkah selanjutnya kita akan menempatkan warna pasangannya ke tempatnya. Nah, gimana caranya? Umpamanya kita ambil salah satu yang ini,
ini putih berpasangan dengan biru. Nah, ini warna biru tidak sesuai dengan pasangannya. Di sini pasangannya orange, harusnya bertemu dengan warna orange di sini. Nah, gimana mencocokkan warna dengan titik tengahnya? Caranya ialah gampang saja, kita putar saja bagian U atau atasnya ini. Kita putar, terserah mau ke kiri atau ke kanan. Kita cari saja, umpamanya kita putar ke kanan. Nah, ini hijau, berarti belum cocok. Kita putar lagi ke kanan. Merah, berarti belum cocok. Kita putar lagi ke kanan lagi. Nah, sudah jumpa biru. Nah, jika sudah jumpa seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita buat notasi F2. 1, 2. Nah, maka dia akan berputar ke bawah sini. Nanti hasilnya akan menjadi bentuk tanda tambah, tapi dia tanda tambahnya berwarna putih semua. Kalau tadi kan crossnya dia atau tanda tambahnya titik tengahnya itu kuning. Nanti hasilnya akan membuat warna putih semua. Oke, posisikan tetap posisi yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang 3 tadi ini, mencari pasangannya. Yang biru sudah dapat, maka selanjutnya kita cari yang ini. Ambil sampelnya yang putih merah. Nah, di sini orange, tidak sesuai. Sama caranya seperti yang tadi, kita putar saja U. Jumpa, tidak jumpa. Kita cari sampai dapat titik tengahnya sesuai. Nah, ini sudah jumpa merah dengan merah. Nah, jika sudah jumpa, kita buat notasi seperti tadi, F2. 1, 2. Nah, langkah selanjutnya kita cari lagi yang berpasangan dengan putihnya. Nah, ini hijau dengan putih, berarti kita harus mencarinya dengan titik tengah warna hijau. Kita putar lagi. Orange tidak sesuai. Nah, sudah berjumpa dengan hijau. Jika sudah jumpa, lakukan notasi seperti tadi, F2. 1, 2. Nah, di sini tinggal satu lagi edge-nya, yaitu putih dengan orange. Nah, ini tidak sesuai. Kita sesuaikan juga sama seperti yang lain. Putar. Biru tidak sesuai. Nah, sudah jumpa orange. Kita buat F2 lagi. 1, 2. Oke. Cross bagian layer bawah sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat bagian bawah ini dia rata semua. Nah, ini pas kebetulan sudah jadi. Akan saya buat dari awal yang belum jadi. Nah, ini yang layar bawah tadi, bagian bawah, sisi bawah kita sudah membuatnya. Jadi langkah selanjutnya kita akan membuat ini satu layer ini. Nah, Rubik ini kan ada 3 layer. Yang ini namanya layer pertama, atau layer itu disebut dengan lapisan bagian bahasa Indonesianya. Ini layer pertama, ini layer kedua, ini layer kedua. Nah, kalau digerakkan seperti ini 2 layer. Nah, ini layer ketiga. Jadi kan 3 layer. Jadi kita akan membuat step by step, yaitu layer by layer. Kita akan mengerjakan yang pertama layer bagian bawah, lapisan pertamanya. Nah, kita akan membuat ini menjadi rata ya. Gimana caranya? Caranya adalah kita harus mencari sisi bagian sudut sini ya, bukan bagian atas. Terserah mau di kanan atau yang kiri. Yang jelas kita cari yang sudutnya itu berwarna putih. Nah, di sini tidak ada warna putih. Yang penting kita cari warna putih. Kita putar gini. Nah, ini pas
jumpa. Kita cari, kita lihat dulu warna atasnya. Misalnya di sini putih, atasnya hijau. Nah, kalau seperti ini kita cocokkan sesuai dengan titik tengahnya. Artinya gini, pedoman titik tengah itu berjumpa dengan yang warna atas ini. Misalnya ini warna hijau, berarti kita jumpakan sisi putih ini ke titik tengah yang hijau. Nah, di sini titik tengahnya merah, artinya dia tidak pas, tidak sama dengan warnanya. Nah, akan kita cari warnanya. Kita putar seperti ini. Sini warnanya biru titik tengahnya, artinya tidak sesuai juga. Kita putar juga kembali. Di sini titik tengahnya orange, atasnya hijau, tidak jumpa. Artinya sekali lagi pasti jumpa. Nah, di sini titik tengahnya hijau, atas sini hijau. Nah, inilah dia yang disebut dengan sesuai. Nah, kalau sudah jumpa seperti ini, kita akan melakukan algoritma U aksen, L aksen, U, L. Nah, maka layar bawah akan perlahan-lahan akan selesai. Sini, ini hasilnya tadi yang kita masukkan algoritmanya. Oke, selanjutnya kita cari juga yang seperti tadi, yang di sudut sini putih. Untuk menyelesaikan yang 3 lagi, kita cari yang di sudut sini ya. Sini tidak ada. Nah, sini jumpa 2 seperti ini. Kita pilih salah satunya. Misalnya kita pilih yang ini ya. Oh, yang ini saja kita pilih. Putih, di atasnya orange. Lakukan seperti yang tadi. Kalau di atasnya warnanya orange, berarti kita cari titik tengahnya itu orange bertemu dengan sisi putihnya, jadi dia sesuai dengan warna atasnya. Atasnya orange, berarti dia putihnya ini berjumpa dengan titik tengah orange. Di sini biru, kita cari yang warna orange, kita putar. Nah, di sini titik tengah orange berjumpa dengan warnanya. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita akan memasukkan rumus kiri seperti yang tadi. Nah, kenapa dibilang rumus kiri? Karena dia terletak pada sisi kiri. Nah, sisi kiri, kalau yang ini kan sisi kiri, ini disebut dengan sisi kanan. Artinya ini nanti akan kita masukkan dengan algoritma sisi kanan. Nah, ini sisi kiri. Berarti algoritmanya sama seperti yang tadi. Kita ambil dari rumus kiri. Oke, kita eksekusi saja rumusnya. U aksen, L aksen, U, dan L. Nah, yang di sini tadi dia sudah masuk ke bawah, layar bawah. Perlahan-lahan akan selesai. Berarti di sini 2 lagi yang akan kita selesaikan layar bawahnya. Nah, selanjutnya kita cari yang seperti tadi, yang di sudut warna putih. Nah, ini atasnya apa? Biru. Berarti kita jumpakan dengan titik tengah biru. Kita cari bukan warnanya. Nah, di sini warnanya. Sudah jumpa dengan warnanya. Nah, di sini dia putihnya itu terletak di sisi kanan. Berarti kita menggunakan algoritma kanan. Algoritma kanan lain dengan yang tadi. Oke, langsung saja kita eksekusi rumusnya, yaitu U, R, U aksen, dan R aksen. Nah, yang di sini tadi dia sudah masuk ke bagian bawah, layar bawah. Oke, sudutnya 1 lagi yang akan kita selesaikan. Barulah layar bawah ini akan selesai. Langkah selanjutnya kita cari juga seperti yang tadi, sudut warna putih yang bagian sini. Ini tidak ada. Pasti dia letaknya kalau tidak ada di sini bagian atas. Nah, di sini dah kita jumpa.
Nah, gimana kalau kasus yang seperti ini? Kalau kasus yang seperti ini, kita bukan menggunakan rumus, tapi menggunakan logika. Ya kalau dirumuskan bisa juga, cuman agak susah sih menjelaskannya. Oke, gini saja. Kalau posisi di sini, kita lakukan saja langkah seperti ini. Kita naikkan yang sisi kanan ini, kita putar atasnya ke kiri, baru kita kembalikan yang sisi kanan ke kiri, kita turunkan. Nah, itu tanpa merusak yang sudah jadi. Maka yang putih di atas tadi dia berpindah ke samping sini, di sini. Begitu juga untuk yang misalnya yang di bawah ini putihnya itu terletak di sini. Nah, di sini dia. Kalau seperti ini, kita juga menggunakan yang tadi, metode logika. Kita naikkan, kita putar ke kiri, lalu kita turunkan. Nah, maka dia akan terletak di sisi sudut yang bagian atas ini. Oke, langsung saja kita eksekusi lagi yang ini tadi. Misalnya ini putih, ini hijau, berarti kita mencari titik tengah yang warna hijau. Nah, sini sudah pas sesuai dengan warnanya. Nah, lantaran karena ini dia di kanan, berarti kita memasukkan rumus yang kanan, yaitu rumus kanan itu yang tadi U, R, U aksen, R aksen. Nah, dia akan masuk ke bawah. Berarti kita akan menyelesaikan satu sudut lagi untuk menyelesaikan layar bawahnya. Nah, ini dia putih, atasnya apa? Biru. Berarti kita jumpakan yang putih ini ke titik tengah yang biru karena atasnya biru. Oke, kita cari. Ini merah, tidak cocok. Kita putar lagi. Nah, ini sesuai. Jika sudah sesuai, lakukan seperti yang tadi. Kita lihat dulu dia di bagian mana, bagian kiri. Berarti kita putar, kita masukkan rumusnya, rumus kiri, yaitu U aksen, L aksen, U dan L. Oke, layer 1 sudah jadi. Dia akan membentuk T terbalik seperti ini ya. Sini seperti ini. Inilah yang dinamakan layer satunya sudah jadi. Dia akan rata, warnanya ini rata, tidak berserak. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat layer kedua. Layer kedua itu yang sini. Nah, ini pas kebetulan, yang ini pas kebetulan warnanya sudah bertemu. Nah, kalau dia belum bertemu seperti ini, dia masih berantakan. Harusnya ini merah, ini malah jadi orange. Nah, ini benar biru, tapi harusnya ini merah dengan biru. Ini biru dengan orange dengan hijau. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk menyelesaikan layar keduanya. Oke, tempatkan rubik posisi yang seperti tadi ya, jangan digeser-geser. Yang ini titik tengah kuning tetapkan di bagian U atau atasnya sini. Jangan kita geser bagian kuning ini di samping, nanti dia akan berantakan. Pokoknya posisikan seperti yang tadi. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat layer kedua. Caranya, kita lihat bagian atas ini, yang di edge-nya ini atau bagian tengahnya, pinggir tapi tengah. Kita lihat yang sininya, yang jangan ada warna kuningnya. Nah, ini kan ada kuning, berarti ini tidak bisa kita masukkan nanti. Kita cari yang jangan ada kuning. Ini ada kuning, tidak bisa. Nah, ini tidak ada kuning, berarti ini bisa. Nah, di sini ada dua.
Nah, caranya adalah jika sudah jumpa, maka kita lihat warna di sininya. Misalnya nih warna biru. Kita harus sesuaikan warna biru ini dengan titik tengahnya. Di sini dia belum sesuai, di sini biru dengan orange. Nah, jika jumpa seperti ini, kita putar saja seperti yang tadi. Kita cari dia, kita putar bagian atasnya ini ya. Kita cari biru dengan hijau, tidak sesuai. Kita cari lagi, biru dengan merah, tidak sesuai. Putar lagi. Nah, ini baru sesuai, biru dengan biru. Nah, jika sudah jumpa seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita lihat bagian warna atasnya apa. Misalnya nih warna merah. Nah, jika sudah jumpa, kita lihat titik tengah yang di sini tadi. Titik tengah warna merah itu di bagian mana? Kanan atau kiri? Nah, kita dilihat di sini titik merahnya di bagian kanan. Artinya, kita akan menggunakan rumus kanan dulu. Karena merah ini titik tengahnya di bagian kanan, kita akan menggunakan rumus kanan. Oke, kita masukkan rumus kanannya. U, R, Waxen, Erikson. Nah, jika sudah kita masukkan rumus kanannya, kita putar rubik ini, mutar ke samping ini ya. Kita fokus ke yang warna putihnya, seperti ini. Nah, kita fokus dengan warna putihnya ini yang di sudut ini. Lalu kita lihat dia warna putihnya ini bagian mana, di bagian sisi kiri. Berarti kita akan memasukkannya dengan rumus kiri. Oke, langsung saja masukkan rumus kiri. Waxen, Erikson, U, dan L. Nah, yang kita masukkan tadi rumusnya sudah ditempatkan di sini warnanya pas. Oke, selanjutnya kita akan mencari lagi yang warna yang di sini yang tidak ada kuningnya. Sini ada kuningnya. Nah, ini tidak ada. Orange dengan biru. Langkahnya sama seperti yang tadi. Kita lihat warna di sini, orange. Ini dia bertemu dengan warna titik tengah apa? Hijau. Berarti dia tidak sesuai. Harusnya dia orange dengan orange. Nah, kita cari pasangannya. Sini merah, tidak cocok. Kita putar lagi, biru, tidak cocok. Putar lagi, orange. Nah, jika sudah, kita buat langkah seperti yang tadi. Kita lihat warna atasnya apa, biru. Kita lihat titik tengah warna biru di bagian mana, kanan atau kiri. Nah, di sini kanan. Berarti kita memasukkan rumus kanan. Kita masukkan rumus kanan, U, R, Waxen, Erikson. Nah, jika sudah kita masukkan, kita putar seperti ini. Nah, lalu kita fokus ke putihnya. Putihnya di sebelah mana? Sebelah kiri atau kanan? Nah, di sini sebelah kiri. Berarti kita memasukkan rumus kiri. Waxen, Erikson, U, dan L. Nah, maka dia akan masuk ke sini. Perlahan-lahan layar 2 akan selesai. Nah, di sini sudah 3, berarti satu lagi yang akan selesai untuk layar keduanya. Nah, di sini masih belum pas untuk pasangan warnanya, harusnya oranye hijau. Langkahnya seperti tadi juga, kita cari yang tidak ada kuningnya bagian tengah atas. Oke, di sini ada kuningnya, tidak bisa. Nah, ini dia. Nah, pas kebetulan ini warnanya orange, sudah cocok dengan orange. Kalau yang tadi kan, misalnya yang tadi orange-nya misalnya di sini. Nah, ini belum cocok. Kita harus mencari pasangannya lagi. Nah, ini pas kebetulan tadi sudah pas warnanya dengan titik tengahnya. Nah, langkah selanjutnya sama juga seperti yang tadi. Kita lihat atasnya apa? Warna apa? Hijau. Titik tengah hijau di mana? Kanan atau kiri? Kita lihat di sini titik tengah hijaunya di kiri ya. Nah, jika di kiri, kita menggunakan rumus kiri. Lakukan di hadapannya, lalu masukkan rumus kiri. Waxen, Erikson, U, dan L. Nah, jika sudah kita masukkan rumus kiri, kita putar rubiknya seperti ini. Nah, lalu kita lihat
fokus ke warna putihnya, dia di sisi kanan atau kiri. Di sini kita lihat sisi kanan, berarti kita masukkan rumus kanan. Oke, masukkan rumus kanan. U, R, U aksen, dan R aksen. Oke, layer 2 sudah jadi. Sini layer 2 sudah jadi ya. Oke, kalau teman-teman misalnya belum bisa yang tadi, diulang-ulang bisa juga, diputar ulang videonya. Makanya videonya jangan dipercepat, jadi mudah untuk dipahami. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya. Tadi sudah layer 1 sudah, layer 2 sudah. Berarti kita akan menyelesaikan bagian sisi atas ini, yang titik tengah kuning ini akan kita buat menjadi kuning rata. Di sini akan menjadi kuning rata. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita akan menggunakan rumus F, R, U, R aksen, U aksen, dan F aksen. Nah, selanjutnya kita akan membuat rumus itu. Caranya kita pasang rumusnya di depan yang ada kuning di sini, bagian sininya. Misalnya nih, kenapa saya bilang akan membuat rumus seperti itu? Kita akan mencari bentuk. Nanti akan ada namanya bentuk di sini. Bentuk itu seperti ini. Nah, ini namanya bentuk. Bentuk itu terbagi sekitar 4. Kalau saya sendiri melajarinya sekitar 4. Yaitu bentuk pertama, ini namanya bentuk ikan. Bentuk ikan. Kenapa dibilang bentuk ikan? Ini kepala ikan, ini ekornya. Nah, itulah dia dinamakan bentuk ikan. Selanjutnya ada bentuk plus atau tanda tambah. Bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini dinamakan bentuk plus atau tanda tambah atau cross. Nah, itu bentuk kedua. Bentuk ketiga ada namanya bentuk pita. Bentuk pita itu seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan bentuk pita. Karena dia bentuknya seperti pita. Kedengarannya sih unik ya. Ada satu bentuk lagi, yaitu bentuk tank. Nah, bentuk tank seperti ini. Nah, dari bentuk-bentuk tadi nanti akan terbagi juga. Misalnya bentuk tank itu nanti akan menjadi 2 bagian. Bentuk pita, kalau bentuk pita sih 1 bagian saja. Bentuk plus juga lebih dari 1 bentuk. Kalau ikan ada 2, ikan kiri dan ikan kanan. Nah, yang dinamakan ikan kiri itu seperti ini. Nah, ini yang dinamakan bentuk ikan kiri. Kenapa dibilang bentuk ikan kiri? Karena kita kalau jumpa kasus bentuk seperti ini, kita itu menyelesaikannya di bagian kepalanya ini. Bagian kepalanya ini berada di hadapan sini ya, bukan di atas sini. Artinya berada di hadapan sini. Tapi dia di kuningnya itu tepat di bagian kepalanya sini. Inilah dia dinamakan bentuk ikan kiri karena dia arah kepalanya di sini, kuning sudutnya yang di hadapan kita itu terletak di kiri, makanya dinamakan bentuk ikan kiri. Dan ada yang namanya bentuk ikan kanan seperti ini.
Nah, seperti ini bentuk ikan kanan, karena kita menyelesaikannya yang saya bilang tadi, kepalanya terletak di sini dan kita lihatnya di sini, sudut kuning ini dia terletak di mana? Di kanan. Makanya bisa kita bilang rubik bentuk ikannya ikan kanan. Nah, seperti itulah. Oke, itu tadi udah masuk bentuk. Kita ulang dari FRU ya, rumus untuk mencari bentuk. Oke, tadi kan kita sudah membuat 2 layer, nah selanjutnya kita akan membuat kuning di sisi atas ini menjadi rata kuning semua. Caranya adalah kita akan menggunakan rumus bentuk yang saya bilang tadi. Untuk mendapatkan bentuk, setelah kita mendapatkan bentuk, kita akan mengerjakan rumus bentuk dan terjadilah kuningnya ini rata. Oke, langsung saja kita cari yang, kalau bisa kita cari yang di hadapan ini, kuningnya ini ada 2 ya, 2 ataupun lebih bisa juga, misalnya 1 bisa juga sih, cuman logikanya dia lebih banyak gitu. Kalau kita pilih yang cari yang 2 aja dulu. Ini misalnya ini atau yang ini. Kita pasang di sini rumusnya F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen. Nah, ini artinya ini dalam proses untuk membuat bentuk. Di sini belum ada bentuk. Kita cari lagi. Oke, kita masukkan lagi algoritma FRU-nya. Sini F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen. Oke, sepertinya belum ada perubahan. Kita cari lagi yang di sini lah, kita ambil misalnya, kita masukkan. Kenapa kita pilih yang di sini? Karena nanti kita akan eksekusi rumusnya, dia kuningnya ini misalnya F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen, dia kuningnya itu akan masuk ke sini gitu. Seperti itulah kalau menurut pemasangan algoritmanya, itu menurut saya sih. Oke, kita langsung saja masukkan lagi algoritma yang tadi, F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen. Oke, di sini ada perubahan. Di sini sudah muncul bentuknya. Di sini bentuk tank. Nah, dalam penyelesaian untuk mencari kuning rata ini, kuncinya adalah kita akan mengejar targetnya itu, bentuknya itu akan menjadi bentuk ikan, karena dari bentuk ikan itu akan menjadi kuning rata. Kalau masih bentuk tank, kita akan membuat bentuknya lagi nanti supaya menjadi bentuk ikan. Oke, di sini kita dapat bentuk tank. Tank itu ada 2 ya. Yang pertama adalah tank samping. Kenapa dibilang tank samping? Karena dia sudut kuningnya ini terletak pada samping. Kita melihatnya seperti ini. Nah, di sini kan dia terletak di samping. Nah, satu lagi ada tank depan namanya. Tank depannya itu seperti ini. Nah, kenapa dinamakan tank depan? Karena dia berada di hadapan sini. Sudut kuningnya ini berada tepat seperti menembak gitu di depan. Nah, itulah dia dinamakan tank depan dan tank samping. Nah, kalau kita jumpa tank depan seperti ini, kita langsung saja memasukkan rumus. Ada namanya rumus untuk membuat bentuk ikan, yaitu rumusnya kita langsung eksekusi dari sini ya. Rumusnya adalah
R, U, R aksen, U, R, U2 aksen, dan R aksen. Nah, maka dia akan menjadi bentuk ikan. Nah, kalau sudah jumpa bentuk ikan seperti ini, maka kita lihat sudut kuningnya itu dia terletak di mana, di kanan atau di kiri. Kan kita melihatnya dari sini yang saya bilang tadi, kepalanya diletakkan di sini atau di sini. Nah, kalau kepalanya di sini, sudut kuningnya di sini tidak ada, berarti di sini sudut kuningnya di sini. Berarti ini adalah rumus kiri, ikan kiri. Nah, rumus ikan kiri adalah seperti ini. L aksen, U aksen, L, U aksen, L aksen, U2, dan L. Maka dia akan selesai. Untuk kuning bagian atas ini menjadi rata, dia akan selesai. Nah, tadi kan kita menggunakan tank depan. Gimana kalau kita jumpa bentuk tank yang di samping sini? Nah, kalau kita jumpa tank yang samping, caranya adalah kita mengerjakannya tepat di bagian sampingnya, tapi yang sudut kuningnya itu terletak di sebelah kiri. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan memasang rumus untuk mencari bentuk ikannya, yaitu seperti yang tadi, R, U, R aksen, U, R, U2 aksen, R aksen. Nah, maka dia akan menjadi bentuk ikan. Nah, di sini kita jumpa ikan kiri. Kalau ikan kiri seperti yang tadi, L aksen, U aksen, L, U aksen, L aksen, U2, L. Maka kuningnya akan menjadi rata. Oke, itu tadi yang bentuk tank. Bagaimana kalau kita jumpa bentuk plus atau tanda tambah atau cross? Nah, misalnya kita jumpa bentuk plus atau tanda tambah. Nah, kalau jumpa bentuk yang seperti ini, kita untuk menyelesaikannya, kita cukup mencari yang di sudut sini tidak ada warna kuningnya. Nah, di sini ada kuningnya, Nah, di sini yang tidak ada. Di sini juga bisa tidak ada. Ini berlaku untuk bentuk tanda tambah untuk semua kasus pada bentuk tanda tambah. Oke, jika sudah kita dapat yang tidak ada sudut kuningnya, maka selanjutnya kita akan memasukkan rumus untuk mencari bentuk ikan tadi. Kita langsung saja R, U, R aksen, U, R, U2 aksen, R aksen. Oke, akan menjadi bentuk ikan. Nah, di sini kita mendapat bentuk ikan kanan. Kenapa dibilang kanan? Karena dia sudut kuningnya di bagian kanan sini. Oke, langsung saja. Ini rumus bentuk ikan kanan. R, U, R aksen, U, R, U2 aksen, R aksen. Oke, maka akan menjadi bentuk rata. Oke, ada satu kasus lagi bentuknya, yaitu bentuk pita yang belum saya jelaskan tadi. Nah, bentuk pita ini cuma ada satu, yaitu sudut kuningnya ada yang di kanan, dan satu lagi ada yang di sudut kuningnya ada yang di sisi kiri. Nah, kalau kita jumpa yang seperti ini, bentuk pita seperti ini, yaitu kita cari yang sudut kuningnya itu di bagian kiri, lalu kita pasang rumus mencari bentuk ikan tadi, R, U, R aksen, U, R, U2 aksen, R aksen. Nah, maka dia akan menjadi bentuk ikan. Sini kita jumpa bentuk ikan kiri, L aksen, U aksen, L, U aksen, L aksen, U2, L. Oke, itu tadi adalah rumus-rumus untuk menyelesaikan layar kuning atas ini menjadi rata.
Nah, untuk teman-teman sekalian bisa mengulanginya lagi agar menjadi kuning rata. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat ini menjadi rata juga. Sini. Ini adalah langkah terakhir. Gimana algoritmanya? Perlahan-lahan akan kita selesaikan. Nah, yang pertama kita akan menyelesaikan namanya sudut. Sudut itu nanti menjadi dua di sini, menjadi warna yang sama. Misalnya ini di sini merah, di sini juga merah. Nah, kita ambil contoh seperti ini nanti. Ini pas kebetulan sudah jadi dua, hijau dengan hijau. Artinya kita akan mencocokkan dengan titik tengahnya itu. Sini hijau, berarti titik tengahnya harus hijau. Nah, seperti ini. Inilah dia yang sesuai pasangannya. Inilah dia sudut yang sudah jadi. Nah, gimana kalau yang sudutnya belum jadi? Yang untuk sudutnya belum jadi ada algoritmanya sendiri. Oke, kita mulai dari yang belum jadi saja. Kita akan buatnya. Nah, seperti ini. Inilah dia dinamakan sudutnya belum jadi. Yaitu belum ada pasangan yang tepat di sudutnya. Kalau yang tadi kan udah ada dua sudutnya, hijau dengan hijau. Kalau yang ini sama sekali belum ada. Nah, untuk yang seperti ini langkahnya adalah kita pilih salah satu dari 4 sudut ini, terserah mau yang mana. Misalnya kita pilih yang ini, orange, hijau. Nah, kita tepatkan dulu orange dengan hijau ini pada warna yang sama. Ini kan biru dengan orange, tidak cocok. Gimana cara menempatkannya? Seperti tadi, kita putar saja ininya, kita putar ke kanan. Nah, pas kebetulan ini sudah jumpa hijau orange. Nah, inilah dia dinamakan sudutnya itu tepat. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita letakkan yang sudut sudah jadi ini di bagian sisi kiri, lalu kita masukkan algoritma R, U2, Erasmus, Waxen, R, U2, Erasmus, U, Erasmus, Waxen, dan L. Nah, maka akan ada satu warna yang akan menjadi dua sudut, atau kalau tidak dua sudut dia akan menjadi rata. Nah, seperti ini dia. Itu karena tadi kita pasang algoritma itu. Inilah dia hasilnya tadi. Nah, jika kita sudah menemukan seperti ini, langkah selanjutnya kita sesuaikan warnanya dengan warna yang sama. Ini merah, berarti dengan merah kita cari sesuainya. Nah, jika sudah jumpa, kita letakkan lagi dia di sebelah kiri. Nah, ini juga berlaku untuk yang dua sudut itu ya. Misalnya ini tidak rata tengahnya, misalnya yang tengah ini lain warna, itu berlaku juga untuk yang tadi juga. Kita letakkan dia di sebelah kiri, lalu kita pasang rumus yang seperti tadi, R, U2, Erasmus, Waxen, R, U2, Erasmus, U, Erasmus, Waxen, dan L. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Warnanya dia 3 warna yang berbeda pada warnanya ini, tidak pada tempat yang sama gitu. Nah, jika menemukan kasus yang seperti ini, kita letakkan yang warna yang rata ini di bagian sini ya, seberang atau belakang. Nah, jika sudah seperti itu, di sini dalam metode langkah terakhir ini ada 2 lagi rumus
atau algoritma yang harus kita hafal, yaitu ada yang namanya algoritma searah jarum jam dan tidak searah jarum jam. Nah, gimana bisa membedakannya? Kita membedakannya itu dari yang bagian tengah ininya. Ini. Nah, yang dinamakan searah jarum jam adalah jika kita putar bagian up atau atasnya ini ke kanan, terus yang bagian tengahnya ini nanti sesuai dengan titik tengahnya, berarti itu adalah rumus yang harus dimasukkan adalah rumus searah jarum jam. Nah, kita contoh ini, kita putar ke kanan, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sama, kita kembalikan lagi. Nah, jika sama berarti ini rumusnya adalah rumus searah jarum jam. Kita akan memasukkan rumus searah jarum jam, yaitu rumusnya seperti ini: F2 U aksen F2 tadi ini yang searah jarum jamnya, F2 U L R aksen, F2 L aksen R U dan F2. Nah, maka rubik akan selesai. Gimana kalau rumus yang dengan tidak searah jarum jam? Seperti ini dia. Nah, inilah kasus tidak searah jarum jam. Kenapa begitu? Karena kalau kita putar bagian atasnya ini tidak searah jarum jam atau U aksen, maka dia akan di sini dia akan hasilnya menjadi sama warnanya, oranye dengan oranye. Kita tes, putar ke kiri. Nah, maka sama, akan kita kembalikan lagi. Nah, berarti ini adalah rumus tidak searah jarum jam. Oke, rumusnya adalah F2 U aksen L R aksen F2 L aksen R U aksen dan F2. Nah, rubiknya selesai. Dan ada satu lagi kasus yang kita jumpai, seperti ini dia. Nah, seperti ini, warnanya tidak ada yang rata sama sekali. Nah, kalau seperti ini kita bebas mau milih yang warna sisi mana kita eksekusi dan rumus apa yang kita masukkan, terserah. Misalnya yang ini kita pilih, kita masukkan saja rumus mau yang searah atau tidak searah jarum jam. Misalnya kita masukkan rumus tidak searah jarum jam. Untuk mencari ini salah satunya biar ada yang rata, kita masukkan ini, misalnya rumus yang searah jarum jam F2 U L R aksen F2 L aksen R U F2. Nah, maka akan ada satu sisi yang rata warnanya. Nah, seperti ini, birunya menjadi rata. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kita buat langkah seperti yang tadi, kita letakkan dia di bagian belakang gini dan yang ini di depan, lalu kita sesuaikan searah jarum jam atau tidaknya. Seperti yang saya bilang tadi, kita putar bagian up-nya ini atau atasnya ke kanan. Kalau ke kanan sesuai dengan titik tengahnya berarti dia searah. Nah, seperti ini, kita putar ke kanan berarti searah. Dan kalau kita putar ke kiri dia tidak sesuai, berarti dia bukan rumusnya tidak searah, berarti dia rumusnya searah. Tapi kalau kita putar ke kiri gini warnanya sesuai, berarti dia rumusnya tidak searah. Nah, seperti itu. Nah, ini kita pasang rumus searah jarum jam F2 U L R aksen F2 L aksen R U dan F2. Oke, congratulations buat teman-teman sekalian yang sudah bisa menyelesaikan rubik 3x3. Ya, mungkin sampai di sini saja videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.